Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Government Podcast, saya Hairun Nisa, disapa Nisa selaku MC pada Government Podcast episode kita kali ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita bakal berbincang-bincang santai nih bareng sama Kak Arista Ilma Andasari dari Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual di lingkup kampus. Halo Kak Arista. Halo Kak Nisa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana rasanya diundang podcast? For the first time nih, jadi rasanya luar biasa, agak deg-degan. Kok deg-degan? Karena kan ini for the first time bagi saya untuk hadir menyapa teman-teman podcast, khususnya warga-warga Himapem maksudku. Bener, warga Himapem. Oke deh. Nah, hari ini kita bakal bahas soal kekerasan seksual nih, Karista. Nah, kita tahu ada banyak banget bentuk-bentuk dan jenis dari kekerasan seksual itu sendiri gitu. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang mungkin kita kira enggak kekerasan seksual tapi ternyata masuk ke kekerasan seksual. Betul. Nah, jadi sebenarnya apa sih definisi dari kekerasan seksual itu sendiri? Kalau dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Komite Anti Kekerasan Seksual itu sendiri mendefinisikan bahwa kekerasan seksual itu setiap atau segala perbuatan yang menyerang, yang menakuti secara fisik, mental, psikologis yang berhubungan dengan seksual korban, dan ada di situ namanya ketimpangan relasi kuasa atau ketimpangan relasi gender, yang dimana salah satu pihak merasa dirugikan, merasa tidak nyaman, dan itu sudah termasuk ke dalam definisi kekerasan seksual menurut kami. Jadi kayak yang Karista tadi sebutin nih, ada ketimpangan relasi gender atau ketimpangan relasi kuasa. Nah, apakah ketimpangan relasi gender ini yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual? Salah satunya sih, salah satunya menurut saya, karena pertama relasi gender antara laki-laki dan wanita. Kita stigma atau stereotip dari masyarakat mengatakan bahwa laki-laki itu sebenarnya mempunyai kekuatan power yang lebih besar dibandingkan perempuan. Jadi adanya ketimpangan relasi gender ini membuat laki-laki merasa diuntungkan untuk melakukan kekerasan seksual, atau kebanyakan kasus dari kekerasan seksual itu berasal dari laki-laki. Tetapi saya tidak menyimpulkan bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi pada laki-laki, yang dimana pelakunya ialah perempuan itu sendiri. Tetapi memang mayoritas ialah korban dari kekerasan seksual ini ialah perempuan, karena adanya relasi gender, yaitu ketimpangan antara relasi kuasanya di sini. Selain dari adanya ketimpangan relasi gender nih yang seperti Kak Rista tadi sebutin, penyebab apa lagi sih yang bisa membuat kekerasan seksual ini terjadi gitu? Menurut saya kekerasan seksual ini ialah bentuk kekerasan yang terstruktur atau tersistematis. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kekerasan seksual bisa disistematiskan atau bisa direncanakan. Misalnya nih, antara guru dan siswa. Guru bisa merencanakan melecehkan seorang siswa. Kan itu bentuk salah satu penyebab kekerasan seksual ialah direncanakan atau disistematiskan begitu. Yang kedua apa ya? Banyak sih, ada yang dimaksud tadi relasi kuasa, atau yang ketiga juga ada namanya kesenjangan sosial yang terjadi, yang menyebabkan adanya ketimpangan di masyarakat. Itu bisa menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Jadi tadi sudah penyebabnya adalah tersistematis ya, terus relasi kuasa juga, dan juga ada kesenjangan gitu di antara korban dan juga si pelaku ini. Betul. Nah, untuk selanjutnya nih Kak Arista, apa aja sih sebenarnya yang jadi perilaku atau klasifikasi yang termasuk kekerasan seksual gitu?
Kalau kami sendiri di Komite Anti Kekerasan Seksual itu mengklasifikasikan tindakan kekerasan seksual ada 4. Oke. Yang pertama fisik. Jadi fisik ini seperti dia memegang secara fisik, misalnya bagian-bagian private seseorang, dia memegang secara langsung. Atau melakukan hubungan seks yang tanpa persetujuan pihak yang dijadikan korban ini. Segala perbuatan yang dilakukan atau bersentuhan secara fisik itu termasuk ke dalam tindakan kekerasan seksual yang dikategorikan fisik. Yang kedua ialah non fisik. Nah, non fisik ini kebalikannya. Segala tindakan kekerasan seksual yang tanpa berhubungan langsung, misalnya menatap bagian privatnya seseorang secara menggoda, itu juga sudah termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, yaitu non fisik. Yang ketiga verbal. Nah, verbal ini misalnya secara bahasa catcalling. Catcalling ini sering banget banyak sekali yang siulan juga, atau siulan yang misalnya kita nih cewek lewat di segerombolan para lelaki ya. gitu, baru disiul. Nah, itu sebagai bentuk tindak kekerasan seksual. Atau catcalling, misalnya dia menggoda atau mengomentari bentuk tubuh kita. Nah, itu juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, khususnya di verbal begini. Dan yang terakhir non-verbal. Nah, non-verbal ini banyak juga, misalnya stiker-stiker yang dikirim di WA yang dalam bentuk pornografi begitu, itu juga termasuk ke dalam. Iya, betul. itu masuk ke dalam kategori non-verbal. Oke, jadi klasifikasi dari kekerasan seksual ini sebenarnya ada banyak banget ya. Banyak banget bentuk-bentuk yang seperti tadi nih siulan dan catcalling itu tuh dianggap remeh banget di masyarakat kita ya. Dianggap ya udahlah hal yang biasa gitu, padahal itu termasuk tindakan kekerasan seksual nih. Terus ada juga satu jenis yang menarik, yaitu non fisik atau tanpa berhubungan langsung. Nah, apakah ini jadi mantik untuk pertanyaan selanjutnya nih, karena ada bentuk kekerasan seksual secara non fisik, apakah kekerasan seksual itu bisa nggak terjadi secara virtual gitu? Apalagi kemarin pas pandemi kan, kita lihat banyak banget berita kalau kekerasan seksual itu di masa pandemi malah semakin meningkat gitu. Apakah ada peluang untuk terjadi kekerasan seksual secara virtual? Iya, betul, ada besar peluangnya kekerasan seksual dilakukan secara virtual. Misalnya seperti contoh kasus kita melakukan hubungan misalnya dengan kekasih tapi dia menyebarkan video hubungan tersebut. Kalau misalnya inilah salah satu tadi yang saya sebutkan, bahwa salah satu penyebab kekerasan seksual ialah adanya ketimpangan relasi kuasa. Misalnya ada kasus si A ini selalu memberikan hadiah kepada pacarnya. Misalnya HP lah, uang lah, dia nge-treat pacarnya dengan baik, tetapi feedbacknya ialah harus dilayani. Nah, harus dilayani ini misalnya ketika si pihak yang merasa kuasanya lebih tinggi buat video hubungannya, terus dia lakukan penyebaran. Kalau misalnya si pihak yang lemah ini sudah tidak mau lagi melayani, itu kan bentuk pengancaman secara virtual juga begitu. Jadi betul-betul kekerasan seksual sudah bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapa saja begitu. Oke, jadi itu ya Sobat Government Podcast. Jadi kekerasan seksual tuh nggak cuma harus face to face atau menyentuh bagian fisik, tapi ada banyak banget bentuk kekerasan seksual, termasuk secara virtual gitu. Kita
sudah banyaklah kasus yang terjadi nih. Nah, karena kita tahu kasus kekerasan seksual ini sebenarnya seperti gunung es ya, kayak di lingkup kampus. Ini kasus-kasus di lingkup kampus yang agak susah untuk kita tindak lanjutin nih. Jadi menurut dari Karista sendiri nih, upaya-upaya pencegahan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekerasan seksual ini, khususnya di lingkup kampus, khususnya di kampus kita nih di Universitas Hasanuddin sendiri? Undang-undang TPKS merupakan salah satu bentuk pencegahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus, di mana pemerintah khususnya di bagian pendidikan sudah terbuka mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini harus betul-betul dicegah dari akar-akarnya. Itu menurut saya salah satu bentuk pencegahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus dengan dibuatkan satuan satgas penanganan kasus kekerasan seksual, terus adanya juga edukasi yang dilakukan oleh pihak kampus misalnya atau pihak organisasi yang bergerak di fokusnya itu kekerasan seksual, dan salah satunya government podcast merupakan salah satu bentuk edukasi yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman Himapem begitu menurut saya. Oke. Jadi selain dari undang-undang TPKS, juga peranan penting nih dari organisasi-organisasi yang kiranya bergerak di bidang untuk pencegahan kekerasan seksual ya, termasuk dari Komite Anti Kekerasan Seksual sendiri nih. Kalau dari Komite Anti Kekerasan Seksual sendiri, apa aja sih upaya yang dilakukan gitu, atau bentuk tindakan yang dilakukan ketika ada nih yang terpantau terjadi kasus kekerasan seksual? Yang pertama kan di Komite Anti Kekerasan Seksual itu terdapat biro. Nah, yang pertama biro edukasi, yang kedua biro konseling, yang ketiga biro advokasi internal, dan yang keempat biro advokasi eksternal. Nah, biro edukasi misalnya nih, biro edukasi dia sudah melakukan edukasi untuk pencegahan kekerasan seksual, melakukan kajian-kajian seperti kajian respon isu yang berhubungan dengan isu-isu yang sedang tren saat ini, atau misalnya kita melakukan kajian bedah buku atau diskusi publik yang berhubungan dengan diskusi pencegahan tentang kekerasan seksual, yang dimana ini kajian kita itu bukan terbatas hanya Komite Anti Kekerasan Seksual, kita selalu membuka secara umum. Nah, kemarin juga kita sudah melakukan kegiatan Komite Anti Kekerasan Seksual Ghost to School, di mana betul-betul bukan hanya di kampus yang sering terjadi kasus kekerasan seksual, tetapi di pihak SMA, SMP, SD pun juga banyak terdapat kasus, dan kita melakukan edukasi tersebut bagaimana kita mengenalkan bahwa kekerasan seksual itu terjadi dimanapun. Terus di bidang konseling, nah ini merupakan biro yang menjadi biro yang paling utama ketika ada kasus yang melaporkan ke kami, yaitu Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas. Jadi ke kami itu dia, kalau misalnya biro konseling mendapatkan kasus, kita melakukan pengawalan kasus dalam bentuk pengadvokasian. Kita juga ada memang pihak yang selalu bekerja sama dengan psikolog. Ketika korban mau dikawal secara mental, kita pertemukan dengan psikolognya kami, atau misalnya kita mau kasusnya ini terus diadvokasi, kita melakukan pengawalan ke misalnya pihak rektorat, pihak kampus. Nah, ini adalah salah satu biro konseling tugasnya, dan biro advokasi internal dan eksternal yang betul-betul isu yang dia kawal, isu yang dia kawal sampai akhir. Misalnya kemarin ada kita bergabung di koalisi setara Unhas, atau koalisi-koalisi lainnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Tetapi bukan hanya menutup kekerasan seksual, kita juga isu-isu seperti kenaikan BBM juga kita kawal seperti itu. Isu-isu sosial. Iya, isu-isu yang membuat kaum
kaum termarginalkan itu kita betul-betul haknya gitu. Oke, jadi itu tadi peranan dari Komite Anti Kekerasan Seksual sendiri yang udah menjadi bagian internal dari Universitas Hasanuddin lah untuk tindakan pencegahan dan juga tindakan untuk mengatasi kekerasan seksual ini. Nah, kita tahu sama-sama kalau kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana aja dan kapan aja, dan kasusnya ada banyak gitu ya. Ada banyak banget kasus kekerasan seksual yang terjadi nih. Nah, kalau misalnya menurut dari Karista sendiri nih, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan ketika kita tahu ada korban kekerasan seksual nih? Apakah ada ruang aman nggak sih, atau wadah bagi mereka gitu? Mereka harus melapor kemana? Terus juga mereka harus mengadu kemana dan diarahkan kemana, seperti itu? Karena mungkin sebagian besar korban-korban yang pernah mengalami kasus kekerasan seksual ini takut untuk melapor karena merasa tidak ada perlindungan nih, nggak ada support dari pihak manapun gitu. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Kanisa, bahwa ruang aman bagi korban kekerasan seksual itu semakin sempit. Misalnya nih, di keluarga saja, ketika seorang anak perempuan menjadi korban pelecehan seksual, misalnya karena dia melaporkan ke orang tuanya, tetapi respon orang tuanya begini nih, karena selalu keluar malam, selalu pulang telat malam, selalu pergi kemana-mana, selalu lama pulang. Yang harusnya dilakukan oleh seorang orang tua itu, dia harus memposisikan anaknya sedang mengalami kondisi mental yang tidak bagus misalnya. Kenapa langsung disalahkan? Betul. Itu sering terjadi. Kenapa harus penyebabnya dulu? Kenapa bukan ditenangkan dulu anaknya, atau misalnya tidak apa-apa toh. Nah, di dalam keluarga saja mungkin itulah salah satu penyebab mungkin korban tidak mau melaporkan dan memendam. Nah, kalau misalnya ketika ada korban kekerasan seksual, mungkin tindakanku yang pertama, saya selalu memposisikan diriku sebagai korban. Karena betul-betul rasanya menjadi korban kekerasan seksual itu sangat-sangat tidak saya merasa bukan hanya sekadar simpati sih, bukan saja sekadar simpati, empati, betul-betul merasakan sendiri. Yang kedua, Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas membuka ruang aman ketika korban melaporkan kasusnya ke kita. Kita mendampingi misalnya 24 jam, kita mendampingi kasus ini sampai korban merasa dia sudah bisa sendiri, dia sudah bisa melawan apa yang menjadi ketakutannya Dan yang ketiga sih, saya berharap pihak kampus betul-betul segera menciptakan satuan satgas untuk penanganan kekerasan seksual. Kita harus segera merespon segala isu-isu kekerasan seksual yang ada di Unhas gitu. Oke, jadi tadi untuk ruang aman ya, atau wadah bagi korban, ada Komite Anti Kekerasan Seksual sendiri ya. Kalau untuk dari internal kampus, terus juga perlunya ada keluarga yang suportif dan teman-teman yang suportif tentunya. Tidak langsung menjudge ya, jadinya korban tuh jatuh dua kali lah istilahnya. Sudah dapat musibah tapi nggak ada belaan dari teman-teman juga gitu. Terus ada lagi nggak mungkin layanan pengaduan yang lain yang Kak Rista tahu yang bisa korban jangkau gitu? Salah satunya LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Kota Makassar. Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar ini membuka layanan hukum secara gratis bagi
bagi orang-orang yang memang sudah tidak mampu untuk melakukan pengaduan hukum ke misalnya ke advokat atau ke pengacara yang betul-betul sewa layanannya itu mahal. Nah, LBH membuka pengaduan pelayanan hukum seperti itu. Yang saya tahu sih. Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget ya layanan pengaduan, dan intinya jangan pernah untuk takut melapor. Jangan takut untuk melapor ya. Kolaborasi dari stakeholder yang memang seharusnya membantu kita semua untuk mengatasi kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya nih, sebelum adanya undang-undang TPKS dan juga ada Permendikbud tentang kekerasan seksual nih, sebelum ada itu, kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus nih, biasanya itu pihak kampus, ada beberapa pihak kampus yang sering menutupi kasus tuh demi menjaga nama baik kampus ya, atau menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Menurut Karista ini tuh kenapa sih pihak kampus tuh sering kayak gini? Kenapa langkah yang diambil selalu diselesaikan dengan sistem kekeluargaan? Padahal sistem kekeluargaan itu tidak menyelesaikan masalah kekerasan seksual ini. Betul, saya kemarin baca salah satu buku mengenai feminisme di mana salah satu yang ditulis oleh Nadia Karima Melati, di mana salah satu babnya itu kekerasan seksual di kampus dilakukan penanganannya dilakukan secara kekeluargaan. Kenapa? Karena kampus mengutamakan nama baiknya. Kampus mengutamakan citra dirinya baik. Kampus mengutamakan bahwa personal branding yang dia buat itu harus tetap dijaga. Ketika kekerasan seksual kan ini salah satu dikatakan sebagai aib, aib mungkin aib bagi kampus. Jadi ketika ada kasus kekerasan seksual pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau penanganannya dilakukan secara kekeluargaan. Karena kenapa? Karena kampus masih mengutamakan kepentingan kampus menurut saya, bukan kepentingan individu di dalamnya, khususnya ketika dia melihat dari kacamata korban. Oke, jadi statement yang menarik ya, kampus selalu menganggap kasus kekerasan seksual yang terjadi itu aib dari kampus gitu. Padahal sebenarnya kampus yang keren itu adalah yang langsung menindaklanjuti kasus kekerasan seksual dan mendampingi korban sampai tahap akhir gitu, sampai pada pelaku mendapatkan ya balasan yang setimpal lah atas tindakannya gitu. Itu seharusnya yang dilakukan dari pihak kampus. Nah, berbicara tentang tindakan yang dilakukan pihak kampus nih, kalau dari menurut Karista sendiri, sebenarnya bagaimana pihak kampus seharusnya menyikapi dan menindaklanjuti undang-undang TPKS yang baru aja disahkan kemarin ya, dan apakah Unhas sendiri sudah mulai untuk menjalankan kebijakan undang-undang TPKS ini atau seperti apa? Salah satu poin penting di dalam undang-undang TPKS ialah adanya satuan satgas pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus. Nah, saya melihat kemarin Unhas utamanya ialah rektorat sudah ada panitia seleksi untuk satgas ini, dan kinerjanya sedang dalam tahap proses, dan saya mengapresiasi sih kampus harus segera menuntaskan apa yang menjadi amanah dari undang-undang TPKS ini. Itu sih dari saya. Jadi kabar baiknya adalah yang memang harus kita apresiasi dan harus kita kawal juga nih. Bagaimana sebenarnya perjalanan pihak kampus kita sendiri, Universitas Hasanuddin, bisa mengimplementasikan apa yang seharusnya dijalankan dari undang-undang TPKS itu. Oke, nah selanjutnya nih, salah satu pasal dari undang-undang TPKS nih menyebutkan bahwa perlu adanya pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup ekstrakurikuler atau organisasi. Nah, kita tahu ada banyak banget ya ekstrakurikuler atau organisasi di Unhas sendiri, ada banyak, dan itu sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kekerasan seksual antar sesama anggota organisasi atau antar sesama anggota ekstrakurikuler gitu. Jadi menurut Karista sendiri apa sih sebenarnya yang harus dilakukan organisasi ini dari pihak-pihak petinggi-petinggi organisasi
untuk mengatasi pencegahan kekerasan seksual ini gitu? Mungkin melakukan edukasi karena pencegahan itu sebenarnya sih menurut saya tidak ada pencegahan yang mampu mengobati predator kekerasan seksual karena salah satu penyebab kekerasan seksual ialah dia sudah terkonstruksi di pikirannya. Misalnya bahkan statement kemarin yang bilang bahwa kekerasan seksual terjadi di perempuan ketika dia mengumbar bentuk tubuhnya, misalnya dia pakaian baju seksi atau baju ketat. Tapi kasus kekerasan seksual banyak terjadi di Afghanistan, yang dimana perempuan Afghanistan itu menutup auratnya, di mana kasus perempuan juga banyak dilakukan pada perempuan yang bercadar. Jadi ini sudah mematahkan statement bahwa kekerasan seksual itu bukan terjadi pada korbannya, bukan salah korbannya, tetapi memang konstruksi yang diciptakan oleh para pelaku kekerasan seksual, di mana kan itu ada hormon apa ya namanya yang dia tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya. Nah, memang setiap orang mempunyai hasrat seksual, tetapi yang bisa dikendalikan ialah kita sendiri. Yang menjadi permasalahan ialah banyaknya orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hasrat seksual tersebut. Jadi menurut saya ialah pencegahan yang dilakukan oleh organisasi kampus atau ekstrakurikuler itu sebenarnya tergantung bagaimana dia cara menyikapi, bagaimana dia cara melihat kepentingan kekerasan seksual ini. Seperti misalnya salah satu contohnya ialah Himapen mungkin melihat kekerasan seksual ini betul-betul harus dikawal. Nah, salah satu bentuk pencegahannya memanggil kami, Komite Anti Kekerasan Seksual, melakukan edukasi kepada warga-warga seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk pencegahan yang menurut saya harus apresiasi dan betul-betul memang wajib diapresiasi seperti itu. Oke. Jadi untuk mengatasi kekerasan seksual sendiri ini nggak cuma membutuhkan pihak-pihak petinggi-petinggi kampus ya, tapi juga petinggi-petinggi organisasi tentunya perlu untuk ambil andil lah, karena di lingkup kecil aja deh, misalnya di lingkup organisasi aja gitu, nggak usah kita bawa ke lingkup kampus. Sesama teman organisasi bisa ada yang menjadi korban gitu ya, jadi perlu kita lakukan edukasi seperti yang Karista tadi bilang. Terus kita juga perlu berkolaborasi nih sama organisasi-organisasi yang lain gitu, atau mungkin bisa membuat SOP sendiri gitu ya dalam menangani kasus kekerasan seksual gitu. Jadi tidak terabaikan lah, atau tidak kita selesaikan dengan cara kekeluargaan ya seperti yang selalu terjadi gitu. Kita harus membuka mata bahwa kasus kekerasan seksual ini tidak akan selesai kalau kita cuma menyelesaikan dengan sistem kekeluargaan itu. Nah, selanjutnya nih Kak, sebagai individu sendiri atau sebagai petinggi kampus atau sebagai petinggi organisasi lah, pokoknya kita semua lah di sini ya. Kira-kira hal apa aja sih yang bisa kita lakukan nih untuk melindungi penyintas kekerasan seksual? Karena sering banget kita lihat nih kalau misalnya identitas si korban ini terbongkar ya, itu banyak banget judgement yang mengarah ke dirinya gitu, yang sebenarnya kita perlu lindungi sebenarnya itu. Kita harus melindungi korban dan suportif kepada korban gitu. Jadi sebenarnya selain melindungi dan suportif kepada korban, hal apa yang bisa kita lakukan gitu untuk melindungi penyintas? Kalau dari saya sendiri, saya tetap menjadi temannya, teman, karena seperti misalnya saya angkat salah satu contoh kasus kekerasan seksual kemarin di tempat KKN, yang lagi viralnya. Kan dalam satu posko kan banyak mahasiswa, tetapi mereka begitu solidnya melindungi privasi korban.
bahkan teman sendiri pun, misalnya nih saya bertanya, kan kebetulan teman saya ialah koordinator wilayah posko Di wilayah terkait di wilayah kekerasan seksual terjadi. Dia bahkan bilang saya tidak bisa saya melindungi privasi teman. Dia menganggap korban kekerasan seksual betul-betul privasinya harus dilindungi, dan dia menjadi tameng bahwa betul-betul korban kekerasan seksual itu privasinya harus dilindungi, karena ketika terbongkar itu akan menjadi ketidaknyamanan bagi korban. Oke, jadi itu tadi untuk pembahasan kekerasan seksual, apa aja bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, dan ternyata ada banyak ya, bahkan hal-hal yang dianggap remeh sekalipun catcalling itu termasuk bentuk kekerasan seksual, jangan dianggap remeh. Terus juga alhamdulillahnya pihak kampus dan juga dari internal kampus Unhas ya, Komite Anti Kekerasan Seksual sudah mulai sama-sama bergerak lah dan mengimplementasikan dari Undang-Undang TPKS ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga bisa kita kawal sama-sama ya. Kita harus terus tugasnya kami itu mengawal. Kita harus kawal dan mengevaluasi kinerjanya ketika untuk mengatasi kekerasan seksual ini. Oke deh, kalau gitu, kalau dari Karista sendiri ada closing statement gak nih, atau pesan untuk kita semua untuk mengatasi kekerasan seksual ini deh? Kalau dari saya cukup jadi penutup ialah saya menekankan kepada teman-teman, semandiri apapun kita menjadi, misalnya independent woman, atau seberani apapun kita menjadi cewek atau cowok, kekerasan seksual bisa terjadi kepada kita kapanpun itu. Jadi teman-teman tetap berhati-hati ketika teman-teman, misalnya saya tidak mendoakan ketika teman-teman terjadi pelecehan seksual kepada diri teman-teman, jangan takut melapor, speak up, karena kita sama-sama melawan kekerasan seksual seperti itu. Jangan takut untuk melapor ya. Dan khususnya di Unhas sendiri nih, kita udah punya Komite Anti Kekerasan Seksual. Jadi jangan pernah merasa sendiri untuk menghadapi ini. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini tentang kekerasan seksual dan bagaimana implementasinya Undang-Undang TPKS ya di lingkup kampus. Terima kasih kami ucapkan kepada Karista Ilma Indasari dari Komite Anti Kekerasan Seksual selaku narasumber kita hari ini yang sudah mau bersedia nih membagi ilmu dan meluangkan waktunya kepada kita semua. Sekian aku ucapkan, saya Nisa selaku MC pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye. Bye bye.